Bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Asher Malah Beterem Kol Yitzer Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye, Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitma, Hakol Lefado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan ini kita akan mempelajari, yaitu my story. Kenapa my story? Karena my story bukan his story, bukan her story, bukan their story, tapi my story. Katakan my story. Jadi kita akan belajar mengenai my story, the story of me, including me in the Bible. Nah, kita akan memulai bagaimana Alkitab itu selalu memulai apapun dari sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah, artinya pohon, maksudnya pohon silsilah. Nah, itulah kenapa nanti kalau Anda membuka perjanjian baru, Matius pasal 1, Lukas pasal 3, itu selalu dimulai dengan silsilah, sejarah, pohon silsilah,
pohon sajarah. Dan itu the story of Jesus Christ? No, not really. Tapi the story including me. Bagaimana ada including me di situ? Mari kita buktikan. Lukas 3 ayat 23 sampai 38, gak usah kita baca semua ayatnya. Kita baca yang 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun menurut anggapan orang. Nah ini kan terjemahan dari LAI. Saya kurang menyukai. Kenapa? Menurut anggapan orang itu kayak dianggap. Tapi sebenarnya dalam tradisi Yahudi itu dia terhitung. Katuf. Terhitung dalam hukum. Tertulis apa? Mengenai hukum adopsi. Nah Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus. Tapi kenapa kok ditulis di silsilahnya Yesus? Ini ada kaitannya erat dengan hukum Yahudi namanya Mishpat Habanim. Nanti itu dibahas dengan detail oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Nah, huiothesia yang ngomong di Perjanjian Baru cuman Rasul Paulus. Orang berpikir ini ciptaan Rasul Paulus. No, ini berasal dari hukum Yahudi namanya Mishpat Habanim atau hukum Imuts. Menurut anggapan orang, kalau boleh saya ganti, dia terhitung dia adalah anaknya Yusuf, anak Eli. Dan seterusnya disebut satu persatu nama-nama dari leluhur-leluhur Yesus Kristus sampai ayat ke-34. Anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor. Ayat 36, anak Shem, anak Nuh. Nah berarti Yesus Kristus adalah garis yang diturunkan melalui Sem anaknya. Nah dari kata Sem nanti kita ketemu kata Semitik. Ya. Nah Sem nanti melahirkan Abraham, makanya agama-agama Ibrahimi namanya agama Semitik. Dan bahkan bisa diurut terus sampai ke Adam. Jadi silsilahnya Yesus sampai ke Adam. Kenapa ini penting dituliskan oleh Lukas? Karena Lukas nulis untuk siapa? Untuk Theophilus, orang asing. Yang dimana Theophilus, Lukas di sini memberikan pesan, Theophilus, kamu termasuk di sini loh. Nah, sekarang kita belajar bahwa kita termasuk di sini and this is our story. Nah, dan kita akan melihat di sini ada satu ungkapan dalam bahasa Ibrani itu zikharon. Zikharon dari kata zahar, dari kata zahar itu muncul kata zikharon. Anda tahu zahar? Zahar itu artinya ingat dan laki-laki. Kenapa? Laki-laki dan kata remember itu memakai kata yang sama dalam bahasa Ibrani. Ini tentu saja ada dasar filosofisnya. Kenapa? Karena sebuah keluarga akan diingat dari nama bapaknya. Ishak ben Abraham, Yakub ben Ishak ben Abraham. Nah, selalu ingat dari bapaknya termasuk di sini. Yesus ditulis melalui nama bapaknya yaitu siapa? Yusuf. Nah, maka sebuah keluarga diingat dari nama bapaknya. Maka seperti orang-orang Chinese, orang-orang Batak, sayang orang Jawa ini tidak begitu mementingkan nama family, surname. Padahal surname ini penting sekali untuk mengurut dari mana silsilah seorang itu datang. Yang paling ketat di antara orang-orang Indonesia ini suku Batak, ya. Kemudian Minahasa, orang-orang Manado juga begitu, orang Sulawesi Utara juga mementingkan nama-nama family. Nah, di sini juga Alkitab mengatakan bahwa family diingat dari nama bapaknya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu enggak punya kata history. Kenapa kok enggak punya kata history? Karena history itu apa? His story, not my story. Her story, not my story. Makanya orang Ibrani lebih suka kalau bicara tentang sejarah, pohon silsilah harus including me. Nah, makanya mereka lebih suka menggunakan kata zikharon. Nah, dan inilah pengharapan kita di dalam Tuhan.
bahwa ternyata Alkitab kita tidak menulis tentang orang-orang lain, her story, his story, their story, tetapi our story, my story. Dan kita akan membaca Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nah, baru nyambung deh. Ya. Disinilah our story, my story. The story including me. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Abraham. Dihitung secara hukum sebagai anak-anak Abraham di dalam iman. Kenapa kok nama Yesus silsilahnya juga dihitung dari bapaknya. Walaupun bapaknya itu tidak memberikan benih kepada Yesus. Yesus anak Maria yang disebut sebagai keturunan perempuan itu, kenapa bapaknya ditulis? Biasanya dalam perdebatan antar agama di YouTube itu, wah Bible-mu salah. Masa nulis namanya Yusuf? Yusuf kan bukan bapaknya Yesus. Nah, berarti orang itu tidak mempelajari satu hukum yang namanya mispat habanin atau hukum imuts yang isinya itu menulis demikian. Shekol hamegadel yatom betok beito heela alaf hakatuf keilu yaldu. Barang siapa membesarkan anak yatim yang gak punya bapak di dalam rumahnya heela alaf hakatuf, maka dia diangkat melalui hukum tertulis hakatuf keilu yaldu, bahwa dialah yang melahirkannya. Nah, ini hukum Yahudi. Makanya Lukas pasal 3 yang menulis nama Yesus, yang dimana Yesus terhitung secara hukum sebagai anaknya Yusuf, itu ada dasar hukumnya. Hukumnya apa? Mispat habanim, dan ini yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 4. Nah, jadi ini bukan ciptaan Rasul Paulus. Orang itu suka bilangnya, wah Kristen itu. Gak ngikutin ajaran Yesus. Ngikutinya ajaran siapa? Rasul Paulus. Dikiranya Rasul Paulus bikin ajaran-ajaran baru. Enggak. Ini adalah tradisi Yahudi yang juga menulis tentang Yesus. Galatia 4 ayat 5 kita baca. Ia diutus untuk menebus mereka dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai anak. Tidak ada kata adopsi dalam bahasa Indonesia, tapi lumayan di King James ada. The adoption of sons. Dalam bahasa Ibrani-nya mispat habanim. Orang-orang yang terhitung sebagai putra gara-gara hukum. Oleh karena hukum, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita terhitung sebagai anak-anak Abraham oleh karena iman. Maka kalau kita baca Alkitab, bukan their story, bukan her story, bukan his story, tapi my story. Including us. Nah, maka dari situ kita dapat menyebut Bapa kita sebagai Aba, Bapa. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya ialah orang-orang yang menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan inilah yang menjadi tatanan pengharapan kita. Dan itu juga ada di dalam ajaran dari Rabbi Shaul. Makanya saya sering sebut Rabbi Shaul bukan sok Yahudi. Karena sebenarnya Rabbi Shaul ini banyak menjelaskan hal-hal yang ada di dalam tatanan hukum Yahudi, tatanan Torah yang kemudian dia tulis di Perjanjian Baru, tapi orang Kristen banyak nggak ngeh. Dikiranya Rasul Paulus bikin ajaran-ajaran baru, tidak. Nah, 1 Korintus 13 ayat 13. Dan itu memberikan bagi kita suatu legitimasi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan untuk hal itu kita mendapatkan 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Di antara iman, pengharapan, yang paling besar adalah kasih. Kalau bicara kasih,
keimanan yang kita dapatkan hari ini, ya. Enggak tahu Anda sering dengar saya bicara atau tidak. Kalau Anda sering saya bicara atau tidak, saya enggak peduli Anda bosan. Saya selalu ngutip dan enggak pernah lupa Kejadian 3 ayat 15 yaitu proto-evangelium. Karena ini adalah titik tolak yang dimana kita terhitung sebagai orang-orang beriman yang ditebus. Karena pada saat kejatuhan Adam di dalam dosa, di mana Adam seharusnya mati tapi kemudian Allah memberikan satu firman yang paradoks. Pada hari kematian Adam, Tuhan menjanjikan keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus. Dan ini disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Injil yang pertama, berita Injil yang pertama. Jadi kalau berita Injil yang pertama itu bukan kitab Matius, itu kitab Injil. Tapi berita Injil sudah ada sejak di kitab Kejadian. Dan itulah kenapa Natal di setiap tahun selalu kita rayakan pada bulan Desember. Nah, dan Natal itu adalah harapan dan penggenapan janji Allah sejak di Eden. Natal itu bicara tentang kasih cinta yang nyalanya seperti nyala api Tuhan. Kalau cinta, benar-benar cinta, Pak Ferry ingat waktu pacaran? I will die for you. Begitu bukan? Demikianlah nyalanya seorang yang sedang kasmaran. I will die for you. Dan itu dituliskan dalam kitab Kidung Agung. Kenapa kok kitab Kidung Agung itu selalu dibacakan secara tradisi oleh orang Yahudi dibacakan pada hari Paskah? Karena di situ bicara tentang alegori kasih Allah kepada jemaatnya yang dimana cinta Allah itu nyalanya seperti nyala api Tuhan. Kita baca Kidung Agung 8 ayat 6. Shimeni hakotam alibeha, hakotam alzeroeha, ki asa kamavet ahava, kasah kisheol, kin'a rishafeha, rishpei es shal hefatya. Nah, sekarang baru saya baca terjemahannya. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai di lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. I will die for you. Nah, kalau kita tahu isi dari kitab Kidung Agung isinya kayak begini yang seharusnya baca di setiap hari Paskah. Kitab Kidung Agung itu bukan orang Yahudi tapi kita. Yang dimana Yesus Kristus cintanya kuat seperti maut. Gairahnya gigih seperti dunia orang mati. Dia rela menyerahkan nyawanya, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Shall have ya. Nyala api Tuhan. Nah, itu cinta. Ya. Apakah cinta kita kepada Tuhan juga demikian? Cinta kita kan apa? Transaksional. Aku mau rajin ke gereja supaya doa-doaku nanti dikabulkan. Begitu bukan? Aku bayar persepuluhan supaya nanti tokoku rame. Transaksional. Bukan cinta yang sampai mau, cinta itu kuat, nyalanya seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, shall have ya. Dan inilah cinta kasih dari Tuhan yang mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini bahasa Yunaninya itu philos, saya lebih suka ini diterjemahkan dengan kekasih-kekasihnya. Karena cinta yang kuat nyalanya seperti nyala api Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan satu pernyataan yang dimana Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam sengsaranya itu dia mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Alkitab bukan his story, bukan her story, bukan their story, my story. Dan ketika Tuhan Yesus bicara tentang ini, itu bicara pada saat persiapan Paskah, ya,
yang dimana pada hari Paskahnya Yesus Kristus nantilah yang akan mati. Nah, kenapa? Saya selalu mengaitkan kalau bicara tentang kelahiran Yesus, itu sebenarnya kita sekaligus merayakan kematian Kristus. Kelahiran sekaligus kematian, karena itu berkaitan. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit. Kalau bangkit kan pernah mati. Dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Rabi Syaul mengatakan Yesus pernah lahir, mati, bangkit. Nah, apakah kita hanya mengingat kematiannya? Apakah kita hanya mengingat kebangkitannya, enggak pernah mengingat kelahirannya? Nah, jadi inilah. Jadi Natal dan Paskah dan kebangkitan Kristus itu adalah 3 rangkaian yang tidak terpisahkan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikan kepada para muridnya pada perjamuan terakhir itu sebagai apa? Anamnesis. Sesuatu untuk diingat di kepala. Banyak orang mengatakan Natal cuma tradisi. Kalau dibilang Natal tradisi, oh iya itu memang tradisi. Tapi tradisi dari mana? Kenapa kita nyanyi-nyanyi bersuka ketika ada Natal? Karena memang tradisi, tapi tradisi ini, Anda tahu tradisi ini datang dari surga. Ada amin. Karena ketika Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem, malaikat surga, bala tentara surga menyanyi rame-rame. Masa kita gak boleh merayakan kelahiran Yesus, di mana para malaikat itu memulai tradisi ini. Tradisi yes, tapi tradisi yang berasal dari surga. Maka berita Natal adalah pengharapan kita. Dan bicara mengenai cinta yang kuat seperti maut, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Anda tahu di sini inilah my story. Allah yang menebus kita sehingga kita terhitung sebagai anak-anak Allah. Dan kita mendapat warisan sorgawi, yaitu kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Nah, dan ini kembali lagi yang sering saya ulang-ulang. Kelahiran Yesus Kristus di Migdal Eder, di menara kawanan domba di Bethlehem Efrata. Dan ini bukan sekedar sesuatu yang biasa, ini adalah pemenuhan nubuat. Yang dimana nubuat itu ada di dalam Proto Evangelium, Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, dan pada Targum Jonathan. Nah ini kitab tradisinya orang Yahudi, pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi selalu menambahkan Malcha Meshicha. Bahwa itu adalah janji yang telah diberitakan oleh Allah sejak Kejadian 3 ayat 15. Nanti akan ada pemberes dosa. Bahwa ada racun masuk ke dalam dunia melalui ular itu, maka harus ada antidotnya. Siapa antidotnya? Yaitu Raja Mesias, yaitu Yesus Kristus yang nanti akan muncul. Seperti pengharapan yang ditemukan oleh Yakub ketika dia membangun menara Migdal Eder, menara kawanan domba untuk mengingat istrinya yang mati, dan kemudian dia membangun menara itu sebagai ingat-ingatan kepada istri yang dia sangat kasih. Istrinya namanya Rahel. Rahel artinya biri-biri betina. Maka kemudian dia membangun menara kawanan domba untuk penghiburan bagi Yakub. Yakub nama lainnya apa? Israel. Maka nanti akan juga datang penghiburan bagi Israel, yaitu Raja Mesias. Itulah yang dimaksud sebagai tipologi dalam Kejadian 35 ayat 21. Diulang lagi oleh Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1, bahwa tepat nanti di situ muncul pertama kali wajahnya kelihatan, yaitu di mana? Di Migdal Eder. Dan ini
dituliskan dalam banyak sekali kitab-kitab tradisi dari orang Yahudi, yaitu Mishnah Shekhalim 7 ayat 4 misalnya. Nah, apakah di sini? Biasanya kita kan jadi tanya, kok kasihan sih Yesus Kristus itu kok lahir di kandang? Terus kemudian ditambah hina, ya sebenarnya ya kandang gitu aja deh, gak usah pakai hina. Karena kalau dikasih kata hina gitu, kenapa? Nanti kita kayaknya kasihan deh. Yesus Kristus sebenarnya bisa lahir di istana, dia bisa. Yesus Kristus bisa lahir di tempat yang lebih mumpuni, misalnya di rumah family. Ya. Tapi kenapa Yesus Kristus ditentukan oleh Allah harus lahir di kandang domba? Maka dari situ nanti muncul gelar bagi Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Inilah anak domba Allah. Kalau enggak, dari mana gelar itu muncul? Karena Yesus lahir di kandang, tapi ini bukan kandang biasa. Tetapi ini adalah kandang khusus yang di mana kandang ini merupakan ketika Bait Allah itu masih ada. Kandang-kandang di kawasan Migdal Eder, di Bethlehem Efrata adalah pemasok dari semua binatang-binatang yang dipersembahkan setiap hari raya, enggak. Setiap hari di Bait Allah. Kalau setiap hari di Bait Allah, 1 tahun ada 365 hari. 365 hari. 2, dan kemudian hari raya masih harus memberikan lagi. Nah artinya ada bisa ribuan domba-domba yang harus dipasok. Nah itu enggak bisa dipasok dari kandang-kandang domba yang biasa atau rumah tanggaan, harus ada tempat yang khusus yang menyortir, karena anak domba yang dipersembahkan harus yang tidak bercacat. Maka harus ada tempat khusus yang namanya Temple of Sacrifices, dan ini ada di dalam penelitian dari Alfred Edersheim dalam bukunya The Life and Time of Jesus the Messiah halaman 286. Kenapa ini saya hafalkan? Karena pertanyaannya selalu muncul setiap bulan Desember. Nah, sekarang ada yang tidak mau terima. Wah, kenapa Bu Rita harus memaksa bahwa Yesus Kristus harus lahir di kandang di Migdal Eder yang adalah tempat suci yang ada di dalam pengawasan para imam di Bait Allah. Kalau memang harus dipaksakan di Migdal Eder, kenapa matinya enggak di Bait Allah? Kan domba-domba yang dibunuh itu kan harus dibunuh di Bait Allah. Kenapa Yesus enggak mati di Bait Allah? Nah, yang tanya ini harusnya belajar banyak sekali hukum Taurat. Yang hukum Taurat itu bukan isinya 10 tapi isinya 613 hukum. Dan ada di dalam Ulangan 17 ayat 5 bahwa eksekusi hukuman mati terhadap seorang penjahat itu enggak boleh di dalam kota, harus di luar pintu gerbang. Maka Yesus enggak bisa mati di dalam Bait Allah, harus di luar pintu gerbang, dan tempat itu namanya apa? Golgota. Nah, dan Anda tahu, inilah yang nanti dibahas secara khusus oleh kitab Ibrani, karena orang Ibrani tahu banget ya bahwa Sang Mesias itu mati di luar pintu gerbang, ya. Ibrani 13 ayat 12, dan juga itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, maka Matius 27 mencatat, Yesus berseru dengan suara nyaring, ia menyerahkan nyawanya. Dan sebelumnya itu Tuhan Yesus mengatakan tetelestai. Dan ada gempa bumi dan ada fenomena yang dimana tabir di Bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah, yang menandakan tidak ada lagi perbedaan ruang suci dan maha suci. Kenapa ada fenomena semacam itu? Walaupun Yesus mati di luar pintu gerbang, tetapi dampaknya sampai di Bait Allah. Dan itulah yang secara khusus dibahas oleh kitab Ibrani 9 ayat 12. Bahwa Yesus Kristus Sang Imam Besar Agung, Dia telah masuk satu kali untuk selamanya dalam tempat kudus, bukan membawa darah binatang.
Tapi apa? Tetapi dengan darahnya sendiri. Tidakkah Anda terenyuh membaca ayat ini? Dan kita hanya berdebat ke sana kemari. Tapi lihatlah muatan dari ayat ini. Memang Yesus tidak mati di bait Allah. Tapi dampaknya ada di bait Allah. Dia membawa darahnya itu dengan suatu tanda di bait Allah. Terbelahnya tirai dari atas ke bawah. Dan itu merupakan kelepasan kekal. Dan tidak salah ketika Yohanes Pembaptis menunjuk lurus kepada hidungnya Yesus. Hine se ha Elohim hanusi hadaat haolam. Lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Anda tahu, kalau Anda membaca Kejadian 3 ayat 15. Seharusnya Anda menangis. Kenapa Yesus mati di Golgota? Anda tahu Golgota artinya bulatan tengkorak. Jadi Yesus mati di puncak bukit Golgota, bukit tulang kepala. Kejadian 3 ayat 15. Ve'eva ashit ben ha uven haisha, uver sar'aha uven sar'ah, hu yeshuve haros ve'ata teshuvenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit, kata tumit bahasa Ibrani-nya akef, membentuk kata nama Yaakov. Jadi keturunan si tumit ini akan remuk, tapi keturunan si tumit ini akan mematahkan, menghancurkan kepala dari ular itu. Bukankah ini luar biasa? Tuhan memberikan ilustrasi ya, yang bisa dilihat oleh orang-orang saat itu di bukit tulang kepala. Kayu salib Yesus itu menancap di bukit tulang kepala. Tanda di situ Yesus Kristus meremukkan kepala ular. Visualnya itu juga dipikirin oleh Tuhan. Jadi ini pun bukan hal yang biasa, namanya pun Tuhan pikirkan. Golgota. Dari Galal, yang dimana Galal itu membentuk juga kata Goel, penebusan. Dan Anda tahu, dan ini juga membuat saya terhenyak. Yang dimana tahun 2024 ternyata adalah keadaan yang sama. Seperti yang terjadi pada 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi atau equal dengan 25 Kislev tahun Yahudi 3757. Yang dimana 25 Kislev hari raya Hanukkah itu equal dengan 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah tanggal yang sama 25 Kislevnya orang Yahudi tanggal Hanukkah. Lalu orang berkata, loh Hanukkah itu bukan merupakan hari raya khususnya orang Yahudi, itu kan cuma hari raya tambahan. Iya sih, betul. Nah, kenapa 25 Desember? Nah, ini ada latar belakang secara antropologi budaya orang Yahudi. Bahwa bapak-bapak leluhur dari orang-orang Israel itu lahir dan mati pada bulan Nisan. Yesus Kristus mati pada apa? Pada tanggal yang persis dengan tanggal pasannya orang Yahudi. Dan perhatikan, nah kalau seandainya Yesus Kristus itu lahir 25 Desember, hitung gampang ke belakang mundur 9 bulan sebelum 25 Desember itu jatuhnya kapan? Gampang mundur 25 Maret. Dan inilah yang dihitung oleh bapak-bapak gereja. Irenaeus, Justinus Martir. Ya. Mereka menghitung dari sini. Dan inilah inkarnasi Allah. Inkarnasi Allah bukan terhitung pada saat dia lahir, tetapi pada saat dia nusul ke rahimnya Maria. Masuk ke rahimnya Maria. Wah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kelahiran Yesus harus ada hubungannya dengan 7 hari raya besar orang Israel. Saya bilang iya ada.
Di mana? Paskah. Bahwa 25 Maret itu equal dengan Paskahnya orang Yahudi. Dan disitulah sebenarnya hitungan manusia itu dimulai. Mana buktinya? Nah, kan harus ada dalilnya ini. Orang selalu tanya kan dalil. Oke, dalil. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Daud di sini memahami bahwa hitungannya sebagai manusia terhitung sejak Tuhan membentuk buah pinggangnya di dalam kandungan ibunya. Jadi inkarnasi Allah bukan 25 Desember tapi 9 bulan sebelumnya ketika Annuntiatus Christi. Berita sukacita dari malaikat Gabriel bahwa akan ada anak Allah yang lahir ke bumi sebagai pemenuhan dari proto-evangelium. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa ini adalah historical yang dibikin-bikin karena ini adalah hari Natal adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Padahal Kaisar Aurelius itu baru merayakan perayaan Dewa Matahari itu tahun 257 Masehi. Sedangkan gereja-gereja itu sudah mulai mengingat kelahiran Yesus sudah sejak awal-awal Masehi dan bahkan ada dokumen dari gereja yaitu Apostolorum Didaskalia Koptik tahun 189 dan juga Apostolorum Didaskalia Syria antara tahun 250 Masehi. Sedangkan Kaisar Aurelius baru merayakan Hari Raya Dewa Matahari itu 257. Ayo duluan mana sekarang? Jadi tuduhan-tuduhan itu hanya dilontarkan oleh seorang historical illiterate. Buta sejarah baru bisa menuduh-nuduh semacam ini. Dan mereka tidak memiliki hati yang dimana mensyukuri bahwa Tuhan itu memang betul-betul lahir. Karena apa? Karena cinta itu kuat seperti maut. Kidung Agung 8 ayat 6. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Dan itulah peringatan bagi kita. Yang dimana kitab kita yang kita baca hari ini bukan history, bukan her story, bukan their story. Tapi my story, katakan my story. Kita diangkat melalui pengangkatan secara hukum yaitu adopsi. Dan ini merupakan zikharon bagi kita. My story. Dan inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau nyawanya saja Tuhan berikan. Masa dia gak mau bersama-sama kita di kekekalan. Justru disitulah Tuhan mengundang kita untuk masuk kekekalan bersama-sama dengan dia. Nanti bersama-sama memerintah. Ada amin di sini. Hanya tertulis di Alkitabku, awal tercipta semesta raya, awal tercipta manusia dan bangsa